Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian Yurnita Sari, calon guru penggerak angkatan 9. Saya berasal dari SMA Negeri 16 Padang. Pada kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Dian Martinova, guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 16 Padang. Apa kabar Ibu Dian? Alhamdulillah baik Ibu. Oke. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu Dian ya. Sebelum nantinya saya akan mengamati proses pembelajaran di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di dalam kelas, saya ingin menjelaskan adapun tujuan dari praobservasi ini Ibu Dian untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Dian lakukan nanti sebagai persiapan awal agar Ibu dapat melaksanakan pembelajaran itu dengan baik. Dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Dian tentang proses pembelajaran Ibu Dian. Yang pertama Ibu Dian, saya ingin menanyakan apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baiklah Ibu, izinkan saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada pelaksanaan observasi nanti, yaitu pada TP 10.7, di mana siswa memahami dan menganalisis informasi berupa ide pokok dan ide penjelas pada teks geografi. Oke Ibu Dian, berarti tujuan pembelajarannya berapa Bu Dian? Tujuan pembelajaran TP 10.7. Oke, 10. Terus Ibu Dian, bagaimana Ibu Dian yang ingin Ibu capai itu, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu Dian capai? Baiklah Ibu, untuk area pengembangan itu saya kategorikan menjadi dua. Yang pertama untuk indikator pengetahuannya, di mana siswa diminta untuk memahami konsep teks biografi, kemudian di mana mereka juga bisa membedakan antara ide pokok dan ide penjelas pada sebuah teks biografi. Kemudian pada indikator keterampilan, diharapkan siswa nanti mampu dan terampil dalam kegiatan atau proses menyimak sebuah teks biografi, sehingga mereka bisa menemukan pokok-pokok informasi penting yang terdapat dalam sebuah teks biografi yang mereka dengar nanti. Oke Ibu Dian. Jadi area pengembangan yang Ibu ingin capai adalah pengetahuan dan keterampilan ya. Iya betul. Yang pengetahuan memahami teks dari biografi. Terus kalau yang keterampilannya menyimak teks biografi sehingga siswa itu bisa mendapatkan informasi dari teks informasi yang didengarkan, ditayangkan. Baiklah Ibu Dian, terkait dengan rencana yang mencakup pembelajaran tadi, apa strategi pembelajaran yang akan yang Ibu Dian lakukan, metode dan model pembelajaran yang akan Ibu gunakan pada saat pembelajaran nanti? Kalau menurut saya dengan TP 10.7 yang akan saya ajarkan nanti, itu lebih cocok tentang strategi pembelajarannya, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian metodenya saya menggunakan metode diskusi, kemudian penugasan dan tanya jawab. Kemudian untuk model pembelajaran, di sini saya akan menerapkan model pembelajaran problem-based learning. Problem-based learning. Jadi Ibu Dian menggunakan strategi pembelajaran diskusi, terus metodenya metode problem-based learning, model pembelajaran itu diskusi dan tanya jawab. Ya Ibu Dian ya? Seperti itu. Iya. Media yang Ibu Dian gunakan apa nanti? Nanti saya akan menggunakan media PowerPoint yang sudah saya sediakan buat melalui Canva. Kemudian saya juga menggunakan Infocus dan juga akan menayangkan sebuah video pembelajaran dari YouTube itu tentang teks biografi Ki Hajar Dewantara. Oke, berarti Ibu Dia menggunakan PPT yang sudah disediakan dan video YouTube yang sudah disediakan ya tentang Ki Hajar Dewantara. Gimana nih kira-kira Ibu Dian? Kapan akan Ibu Dian laksanakan ini proses pembelajaran yang telah Ibu rancang ini? Insya Allah proses pembelajaran itu akan saya lakukan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 pada jam pembelajaran 4 dan 5 yaitu pada pukul 9.15. Oke, baik Bu Dian. Berarti pada hari Selasa tanggal 6 Februari dan jam yang kelima ya, jam 9.15 ya Bu Dian ya. Iya, betul. Saya akan mengunjungi Bu Dian, datang melihat mengadakan supervisi kelas di kelas Ibu Dian nanti. Akan mengamati dan mencatat hal-hal penting yang saya temui di kelas saat pembelajaran nanti Bu Dian ya. Baik Ibu.
Begini Bu Dian, setelah melakukan supervisi, nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi Bu Dian ya, bersama pengajar praktek yang pas PI kelima nanti itu Bu Dian, dengan saya nanti itu. Nah baiklah Bu Dian, sebelum diakhiri, apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya rasa saya mendapatkan gambaran tentang strategi, metode, sampai mode pembelajaran, serta media yang akan saya gunakan untuk proses pembelajaran observasi nantinya. Oke, Bu. Berarti Bu Dian sudah mendapatkan bayangan apa langkah-langkah pembelajarannya, Ya, strateginya, modelnya, terus media akan digunakan. Baiklah Bu Dian, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, demikianlah percakapan pra observasi kita kali ini, dan sampai jumpa di kelas nanti saat melakukan kegiatan supervisi. Terima kasih Bu. Oke. Baiklah, sekian dari percakapan kami dari pra observasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nyawa cut gitu ya. Karena ada orang yang nggak mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat dan baik semua ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, coba Anda berdiri semua dulu. Saling tatap-tatapan dengan temannya. Mantap Wan. Perhatikan pakaian temannya sudah rapi apa belum? Lihat dasinya dan tidak, bajunya masih keluar-keluar, jilbabnya yang masih ke bawah, kelasnya yang masih ada sampah-sampah, buang keluar dulu. Kalau masih ada sampah di bawah mejanya. Oke, sudah beres semua? Sudah rapi dan bersih semua? Silakan duduk kembali Anda. Kalau sudah ketua kelas mana? Ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Semua siap. Berdoa. Dengarkan absennya sebentar ya. Al-Habib, Ali, Andika Silva, Andika Sulaiman, Asela Rahma, Bagaskara, Chelsea Armanda, Chelsea Olivia, Citra Hermanda, Bio, Fahri Gani, absen ya. Furkan, Gracia, Karun, Sylvia, Keisha Yovanka, Mufadil, Muhammad Zaki, Muhammad Fariski, Muhammad Ifari, Muhammad Rehan, Mutia, Najwa, Naila, Putri Wisma, Raditya, Raffi Adnan, Rahmat Fadila, Rahmat Hidayah, Raudatul, Rijalul, Rizky, Siva, Yolanda. Ya, berarti dua orang yang absen hari ini ya, Fahri sama Raditya. Oke, baiklah Nanda. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu ingin mengajak Ananda untuk melakukan
ice breaking sejenak itu tentang lagu anti bullying. Nah, Anda tahu kan di sekolah kita sudah melaksanakan program anti bullying. Nah, itu sama-sama mari kita coba nyanyikan di kelas ini sebelum pembelajaran kita mulai. Silakan disimak ya, kita ikuti bersama. Anda silakan berdiri semuanya, menghadap ke depan. Menghadap ke depan semuanya. Kita ikuti gerakannya sambil menyanyikan lagu anti bullying. Jangan lupa dengan semangat ya. Oke, kita mulai. Di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong bersayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong bersayang dengan teman. Oke, sekali lagi ya. Kita ulangi sekali lagi. Yang semangat lagi ayo. Masa ibu aja yang semangat? Kita ulangi, oke. Ingat ya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan. Suaranya. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Tolong bersayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Tolong bersayang dengan teman. Oke, tepuk tangan. Mantap. Nah, Nah, Nanda, pembelajaran kita terdahulu masih ingat? Ada yang mempelajari tentang apa kemarin? Teks negosiasi. Ayo, siapa yang masih ingat? Apa itu teks negosiasi? Ayo, siapa yang masih ingat? Citra, silakan. Teks negosiasi adalah teks yang saling berkompromi dengan pihak lain untuk mendapatkan persetujuan atau kesepakatan. Nah, sekarang siapa yang tahu masih ingat pola penyajiannya ada berapa? Tiga. Silakan Najwa. Yang pertama dialog, Ya, yang kedua, narasi, yang ketiga, gabungan. oke. Berarti Anda masih ingat ya tentang pembelajaran kita terdahulu mengenai teks negosiasi. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan masuk bab berikutnya yaitu TPP 10.7 tentang teks biografi. Sebelum Ibu memaparkan apa itu teks biografi dan bagaimana menemukan informasi di dalam sebuah teks biografi, Ananda silakan Ibu minta untuk menyimak sebuah video biografi singkat tentang seorang tokoh. Sekarang coba perhatikan dulu ya. Silakan disimak videonya dengan baik ya. Ibu akan minta Ananda untuk menemukan informasi dalam di Indonesia ketika masih dalam masa penjajahan kolonial Belanda. Mengenai profil Ki Hajar Dewantara sendiri, beliau terlahir dengan nama Raden Marsuwardi Surjaningrat yang kemudian kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Beliau sendiri lahir di kota Yogyakarta pada tanggal
tanggal 2 Mei tahun 1889. Hari kelahirannya kemudian diperingati setiap tahun oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau sendiri terlahir dari keluarga bangsawan. Ia merupakan anak dari J.K.H. Surjaningrat yang merupakan cucu dari Pakualam III. Simak baik-baik ya. Terlahir sebagai bangsawan, maka beliau berhak memperoleh pendidikan untuk para kaum bangsawan. Mulai bersekolah dan menjadi wartawan. Ia pertama kali bersekolah di LS, yaitu Sekolah Dasar untuk Anak-anak Eropa, Belanda dan juga kaum bangsawan. Selepas dari LS, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di STOVIA, yaitu sekolah yang dibuat untuk pendidikan dokter pribumi di kota Batavia pada masa kolonial Hindia Belanda, yang kini dikenal sebagai Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Meskipun bersekolah di STOVIA, Ki Hajar Dewantara tidak sampai tamat sebab ia menderita sakit. Ketika itu, Ki Hajar Dewantara cenderung lebih tertarik dalam dunia jurnalistik atau tulis-menulis. Hal ini dibuktikan dengan bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar pada masa itu. Antara lain, Sebiotomo, Hidden Java, The Express, Utusan Hindia, KW Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Gaya penulisan Ki Hajar Dewantara pun cenderung tajam, mencerminkan semangat anti kolonial, seperti yang ia tuliskan berikut ini dalam surat kabar The Express pimpinan Dawes. Deka, sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas. Sendiri kemerdekaannya sejajar dengan jalan pikiran itu bukan saja tidak adil, tapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan. Itu ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka. Dan sekarang kita tarik pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku, ialah kenyataan bahwa Inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Tulisan tersebut kemudian menyulut kemarahan pemerintah kolonial Hindia Belanda kala itu, ya, mengakibatkan Ki Hajar Dewantara ditangkap dan kemudian ia diasingkan ke Pulau Bangka, di mana pengasingannya atas permintaannya sendiri. Pengasingan itu juga mendapat protes dari rekan-rekan organisasinya, yaitu Dawes Denker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, yang kini ketiganya dikenal sebagai Tiga Serangkai. Ketiganya kemudian diasingkan di Belanda oleh pemerintah kolonial. Masuk organisasi Budi Utomo. Berdirinya organisasi Budi Utomo sebagai organisasi sosial dan politik kemudian mendorong Ki Hajar Dewantara untuk bergabung di dalamnya. Di Budi Utomo, ia berperan sebagai propaganda dalam menyadarkan masyarakat pribumi tentang pentingnya semangat kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Munculnya Dawes Denker yang kemudian mengajak Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan organisasi yang bernama Indische Partij yang terkenal. Di pengasingannya di Belanda, kemudian Ki Hajar Dewantara mulai bercita-cita untuk memajukan kaumnya, yaitu kaum pribumi. Ya, Advertisement berhasil mendapatkan ijazah pendidikan yang dikenal dengan nama Ropische Akte atau ijazah pendidikan yang bergengsi di Belanda. Ijazah inilah yang membantu beliau untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang akan ia buat di Indonesia. Di Belanda pula ia memperoleh pengaruh dalam mengembangkan sistem pendidikannya sendiri. Biografi Ki Hajar Dewantara, Pahlawan Indonesia.
Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara kemudian mempersunting seorang wanita keturunan bangsawan yang bernama Raden Ajeng Sutartina yang merupakan putri Paku Alaman, Yogyakarta. Dari pernikahannya dengan R.A. Sutartina, Ki Hajar Dewantara kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Nisutati Asti dan Ki Subroto Haryo Mataram. Selama di pengasingannya, istrinya selalu mendampingi dan membantu segala kegiatan suaminya, terutama dalam hal pendidikan. Kembali ke Indonesia dan mendirikan Taman Siswa. Kemudian pada tahun 1919 ia kembali ke Indonesia dan langsung bergabung sebagai guru di sekolah yang didirikan oleh saudaranya. Pengalaman mengajar yang ia terima di sekolah tersebut kemudian digunakannya untuk membuat sebuah konsep baru mengenai metode pengajaran pada sekolah yang ia dirikan sendiri pada tanggal 3 Juli tahun 1922. Sekolah tersebut bernama National Onderwijs Instituut Taman Siswa yang kemudian kita kenal sebagai Taman Siswa. Di usianya yang menanjak umur 40 tahun, tokoh yang dikenal dengan nama asli Raden Mas Suwardi Surjaningrat resmi mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Hal ini ia maksudkan agar ia dapat dekat dengan rakyat pribumi. Ketika itu, semboyan Ki Hajar Dewantara, ia pun juga membuat semboyan yang terkenal yang sampai sekarang dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia, yaitu Ingat Sosupulodo di depan memberi contoh, Ingadio Mangunkarso di tengah memberi semangat, Uri Handayani di belakang memberi dorongan. Penghargaan pemerintah kepada Ki Hajar Dewantara selepas kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945. Ki Hajar Dewantara kemudian diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Pengajaran Indonesia yang kini dikenal dengan nama Menteri Pendidikan. Berkat yang jasanya, ia kemudian dianugerahi Doktor Kehormatan dari Universitas Gadjah Mada. Biografi Ki Hajar Dewantara, Pahlawan Indonesia. Selain itu, ia juga dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan juga sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Soekarno ketika itu atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan bangsa Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menetapkan tanggal kelahiran beliau yakni tanggal 2 Mei diperingati setiap tahun sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April tahun 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Wajah beliau diabadikan pemerintah ke dalam uang pecahan sebesar Rp20.000. Biografi Ki Hajar Dewantara. Oke, Nada, sudah disimak dengan baik tadi ya. Tentang siapa? Biografi yang pertama, Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang Ibu ingin menanyakan, kira-kira dari video yang kita simak barusan, apa informasi-informasi penting yang bisa Ananda temukan setelah menyimak video biografi yang kita dengar bersama-sama? Yang bisa silakan maju ke depan. Ayo, yang pertama, informasi apa yang bisa kita raih dari biografi Ki Hajar Dewantara barusan? Siapa yang bisa maju ke depan? Silakan, ayo cepat. Felicia bisa? Siapa dulu? Citra, Najwa? Silakan Najwa. Apa yang tadi didengar? Informasi apa yang didapatkan dari teks biografi barusan? Yang pertama, silakan Citra. Siap-siap ya yang kedua. Chelsea bisa Chelsea. Silakan ke depannya.
Oke, Chelsea, silakan Ananda. Kelompok lain di mana nih? Ayo, mana perwakilannya? Yang ketiga, siapa yang bisa? Oke, Kakak Duame adalah Indonesia. Oke, yang ketiga, ayo kelompok berapa yang mau maju? Silakan. Langsung aja maju ke depan bagi yang mau. Ada lagi? Silakan. Ada? Oke, informasi penting apa saja yang sudah diuraikan dalam video singkat tadi? Semboyan Ki Hajar Dewantara. Oke. Ayo, ayo maju. Siapa? Semboyan Ki Hajar Dewantara. Tuturi Handayani. Silakan Rahmat. Nomor 4, informasi penting apa yang didapatkan? Najwa sudah tadi? Pasti Najwa. Oke, silakan. Najwa silakan. Ada lagi? Lima ya Najwa. Ada yang mau menambahkan? Enggak, coba kita bahas yang 5 informasi yang sudah dituliskan teman-teman ini ya. Kita coba lihat yang pertama. Teman-teman yang menyimpulkan informasi pertama yang didapat adalah Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Gimana? Betul kira-kira? Ya, betul ya. Bagus. Yang kedua, tanggal 2 Mei adalah Hari Pendidikan Indonesia. Apakah sesuai dengan video yang ditayangkan tadi? Informasinya? Ya, sesuai ya. Yang ketiga, semboyan Ki Hajar Dewantara ada 3. Ingarso, Songtuludo, Ingmadia, Mangunkarso, dan yang ketiga Tutwuri Handayani. Sesuai? Sudah sesuai, betul. Poin ketiga. Yang keempat, mendirikan sekolah taman siswa. Apakah betul Ki Hajar Dewantara sebagai perintis sekolah taman siswa? Ya, betul, bagus. Yang kelima, terakhir, Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional Indonesia. Ya, betul. Ternyata anak-anak itu sudah menyimak dengan bagus ya, dengan baik, dan mendapatkan informasi yang sudah kita lihat dari video yang ditayangkan tadi. Tepuk tangan kita semua dulu.
memiliki arti tulisan tentang apa? Kehidupan Kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi buku biografi itu atau teks biografi itu adalah sebuah buku atau teks yang ditulis oleh orang lain. Nah, apa saja yang dituangkan dalam sebuah buku atau teks biografi? Mengapa apa? Riwayat kehidupan seseorang berdasarkan fakta, data, dan peristiwa atau kejadian yang dialami. Kemudian bahasa yang digunakan harus bahasa yang seperti apa? Jelas, jelas, serta tidak berbelit agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau berbeda dan bias bagi pembaca. Seperti itu gambaran tentang buku atau teks. Nah, sekarang Anda pernah mendengar istilah autobiografi? Kalau tadi kan biografi, nah sekarang autobiografi. Apa kira-kira persamaan dan perbedaannya? Sudah tahu? Sudah pernah dengar istilah ini sebelumnya? Belum? Kalau biografi tadi kan sebuah karya tentang seorang tokoh yang ditulis oleh orang lain. Kalau autobiografi apakah sama mengisahkan tentang seorang tokoh juga? Tulisan yang dibuat untuk menceritakan pengalaman hidup seseorang. Ya. Tetapi Biasanya dari diri mereka sendiri. biasanya yang menulis kisah tersebut adalah diri tokoh itu sendiri atau diri mereka sendiri. Jadi kalau persamaannya buku biografi dan autobiografi itu adalah sama-sama mengisahkan tentang kehidupan seorang tokoh dan perbedaannya adalah dari sisi penulis. Kalau biografi yang penulisnya adalah orang lain, kalau autobiografi yang penulisnya adalah si tokoh. Paham perbedaannya Nanda, konsep dasarnya? Sekarang kita lanjut. Perbedaan ide pokok dan ide penjelas dalam sebuah teks biografi. Ananda, tadi Ananda sudah menyimak tentang sebuah teks biografi. Ya kan? Perhatikan semuanya. Perhatikan dulu Ananda. Itu kan dalam bentuk video. Ananda bisa menemukan 5 informasi. Kalau nanti dalam bentuk teks, itu teks. Ananda, setelah pembelajaran kita tadi, pemaparan materi dari Ibu, dan kita sudah membahas dan mendiskusikan bersama, saatnya kita akan melaksanakan tugas untuk pemahaman lebih lanjut. Silakan ketua kelas tolong minta tolong dibagikan data ini terlebih dahulu. Cepat-cepat Rahmat satu-satu Rahmat. Yang itu punya Bu Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang paragraf 1, 2, dan 3. Isi Informasi paragraf pokok ya, informasi pokoknya. Coba disimak ya teman-teman yang lain. Silakan kelompok 4. Paragraf 1 apa informasi pokoknya? paragraf 1. Nama Ki Hajar Dewantara bukanlah nama pemberian orang tuanya sejak lahir. Nama aslinya ialah Raden Mas Suwardi Surjaningrat yang lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Isi paragraf 2-nya, bersama Dewan Dekker atau Dr. Danudirya Setiabudi dan Dr. Tijito Mangunkusumo nantinya akan dikenal sebagai 3 serangkai. Paragraf 3. Pada tanggal 25 Desember 1912, mereka mendirikan Indiske partai politik pertama yang beralihkan nasionalisme Indonesia yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Sekian. Silakan kelompok 1 sambungannya. Baiklah, menurut saya paragraf ketiga tuh
ide pokoknya itu berada pada di akhir paragraf. Yaitu kedua tulisan tersebut menjadi tulisan terkenal hingga saat ini. Tulisan "Seandainya Aku Seorang Belanda" dimuat dalam surat kabar di Express milik Dr. Douwe Dekker. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nanda, tadi ada perdebatan atau perbedaan pendapat ya di tepatnya dari antara kelompok 4 yang tampil dengan kelompok 1. Kalau kelompok 4 tadi mengatakan bahwa ide pokoknya terletak di kalimat pertama, Bu, atau di awal paragraf. Sementara kelompok 1 itu menyatakan bahwa ide pokoknya terdapat pada akhir paragraf. Nah, yang lebih tepatnya adalah kelompok 1, bahwa letak ide pokok pada paragraf ketiga itu lebih tepatnya pada akhir paragraf atau kalimat terakhir. Nah, seperti itu ya kelompok 4 ya, tolong diperbaiki nanti ya. 3. Oke, saat Anda itu kelas 10 E3, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Tadi kita sudah mempelajari tentang PP 10.7. Bagaimana cara kita menemukan informasi berupa ide pokok dan ide penjelas pada teks biografi. Nah, sekarang sebelum Ibu tutup, Ibu ingin menanyakan dulu, kita merefleksi pembelajaran dulu, merangkum pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan apa itu teks biografi? Masih ingat tadi kita simpulkan pembelajaran kita. Silakan Citra. Teks biografi adalah teks yang menceritakan riwayat hidup seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Sedangkan teks autobiografi adalah teks riwayat hidup yang menceritakan diri sendiri dengan tulisan diri sendiri. Oke. Terima kasih untuk Citra. Tepuk tangan dulu buat Citra. Bagaimana? Happy dengan pembelajaran kita hari ini?